Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Bada Channel. Oke Sobat Kicau Mania ya, video kita kali ini akan membahas bagaimana cara memancing birahi indukan betina. Jadi cara memancing indukan betina ini itu dengan cara kita masukkan betina di dalam kandang tangkarannya ya, tetapi masih diletakkan di kandang hariannya seperti ini ya teman-teman ya, supaya timbulnya cemburu dari indukan betina dan juga memacu agresif dari pejantannya supaya lebih lagi merayu betina pasangan yang sebenarnya. Dan satu lagi syarat teman-teman ya, betina dan jantan ini harus sudah jodohan lama. Jadi bukan baru kita jodohkan, tapi benar-benar jodohan yang sudah lama teman-teman ya. Kalau dia baru jodohan bisa berakibat fatal teman-teman ya. Dia akan membantai pasangan jodohan yang barunya. Jadi bisa kalian lakukan ini kalau betina teman-teman, pasangan dia yang sebenarnya itu sudah membulatkan sarangnya tetapi tidak juga kunjung bertelur ya. Teman-teman bisa lakukan terapi seperti ini supaya memancing kecemburuan betina pasangan dia yang sebenarnya. Dan juga selain keuntungannya dengan kita melakukan terapi ini juga bisa namanya proses penjodohan teman-teman ya. Bisa kita jodohkan juga seperti ini juga bisa teman-teman ya. Jadi fungsinya itu juga bisa untuk menambah, tapi syaratnya betina indukan yang di dalam kandang harian ini harus benar-benar sudah bertelur terlebih dahulu, barulah kita lepaskan betina yang di kandang harian ini. Kalau dia belum bertelur, lebih baik jangan dulu teman-teman ya. Biarkan jantan tersebut itu fokus dengan betina yang pertama ya. Nah dia sebenarnya itu terlihat ganas, tapi sebenarnya itu ngajak kawin teman-teman ya. Kalian, saya ini ada di sini saja ya teman-teman ya. Jadi betina itu dia nggak bereaksi. Sebenarnya kalau saya di luar, betina tersebut pasti akan berbunyi. Dan bagus lagi teman-teman itu menggunakan MP3, menggunakan handphone, pancing dengan suara betina betina merayu teman-teman ya. Nah itu juga bisa memancing kecemburuan dari indukan yang betina yang pertama ya. Karena ini walaupun dia kejar-kejaran seperti ini, karena ini sudah memang jodohan lamanya, jadi nggak masalah teman-teman ya. Kalau dia jodohan baru lebih baik jangan teman-teman lakukan hal ini ya teman-teman ya. Nah lakukan terapi ini selama kurang lebih 15-30 menit teman-teman ya. Cukup dengan 15-30 menit. Dan teman-teman bisa dikelang satu hari ya teman-teman ya. Jadi misalkan hari ini kita terapikan seperti ini, besoknya itu jangan teman-teman lakukan. Nah besoknya lagi baru teman-teman masukkan lagi betina seperti ini. Kalau memang tujuannya memancing birahi indukan betina yang pertama ya, memancing indukan betina yang pertama untuk bertelur, itu bisa teman-teman lakukan hal tersebut. Tetapi kalau memang tujuannya untuk menjodohkan, teman-teman nggak usah perlu lakukan hal demikian ya. Jadi teman-teman tuh sampai betina ini di dalam kandang harian ini, dia sampai indukan pertama itu bertelur, baru teman-teman bisa lepaskan. Sekalian kita mengenalkan dengan pasangan yang pertama dan juga indukan jantannya. Satu lagi penyebab betina indukan yang pertama misalkan dia tidak juga berkunjung bertelur, teman-teman bisa lakukan pengecekan di bawah area perutnya ya. Karena bisa jadi indukan tersebut itu tidak bertelur karena dia kegemukan ya. Dan salah satu juga glodok itu berpengaruh juga teman-teman ya. Walaupun dia sudah membulatkan sarangnya, ada juga betina tersebut itu karena terpaksa teman-teman ya. Terpaksa karena dia tidak ada pilihan lain, glodoknya. Glodok juga berpengaruh penting ya untuk kelancaran indukan betina murai batu itu bertelur. Kalau dia tidak nyaman, otomatis dia akan nggak mau bertelur walaupun dia sudah membulatkan sangkarnya. Ada beberapa
betina indukan murai batu itu yang memilih glodok teman-temannya, pemilih glodok. Karena dulu saya pernah kejadian seperti itu teman-temannya. Padahal dia glodoknya itu sudah biasa menghasilkan cindilan murai batu, bukannya 1 atau 2 kali, sudah kira-kira sudah lebih dari 10 periode. Tiba-tiba saya ganti dengan glodok yang seperti ini, dia langsung pindah dan akhirnya telurnya numpuk dengan indukan yang keduanya. Faktor pakan ya teman-temannya. Jadi faktor pakan juga itu berpengaruh teman-temannya. Teman-teman kalau memang sudah semua dicoba pakannya dari jangkrik, ulat Hongkong, kroto, apalagi ya, ulat Hongkong, kroto, jangkrik dan cacing, ternyata dari sekian lama, sekian bulan mungkin tidak juga naik birahinya, teman-teman itu bisa menggunakan ikan cere teman-temannya. Ya alhamdulillah selama ini ya saya ini lancar-lancar aja teman-temannya, pakai ikan cere teman-temannya. Kalau memang semua jenis pakan itu nggak mau teman-temannya, nggak mau juga tanda-tandanya dia bertelur. Atau juga bisa teman-teman suntikan ekstimulan ke dalam jangkrik teman-temannya, tetapi dicarikan dulu menggunakan air teman-temannya, disuntik menggunakan jarum suntik, dan biasanya nggak lama tuh teman-temannya, langsung teman-temannya. Memang ada harus yang seperti itu kita lakukan supaya lebih cepat teman-temannya. Kalau memang teman-teman mau bersabar dari sekian bulan atau ke ini lebih dari 3 bulan, nanti takutnya lama-lama indukan pertama atau indukan yang pasangan dia sebenarnya itu nanti kegemukan, karena banyaknya kita memberikan pakan kaya protein dan gizi yang tinggi teman-temannya, sedangkan indukan tersebut itu nggak kunjung juga bertelur. Kalau indukan tersebut nantinya misalnya dia bertelur teman-temannya, dia akan adanya namanya proses mengeram teman-temannya. Mengeram itulah, di saat dia mengeram itulah indukan tersebut nanti akan membatasi jumlah porsi pakannya. Makanya itu kita harus buru-buru teman-temannya, harus cepat, jangan kita biarkan ya. Kalau indukan murai batu betina yang sudah gemuk itu tidak bisa teman-temannya. Kalau dia sudah gemuk benar-benar harus kita cabut, kita jemur ulang teman-temannya. Biasanya setelah saya melakukan terapi seperti ini, biasanya nggak berapa lama teman-temannya, 1-2 minggu indukan murai batu itu sudah mulai bertelur ya, khususnya yang betina teman-temannya. Proses pemancingan birahi betina tersebut dengan betina yang di dalam kandang harian ini itu bisa teman-teman lakukan di pagi hari, karena di pagi hari inilah kondisi pejantan itu sedang on fire-nya teman-temannya, pejantan lagi segar-segarnya. Jadi lebih baik itu pagi hari teman-temannya, dan memang harus kita luangkan waktu untuk melakukan hal tersebut. Dan satu lagi ya teman-temannya, teman-teman itu jangan khawatir teman-temannya. Ada beberapa pejantan yang memang sebelum dia kawin itu gacornya luar biasa sekali teman-temannya, dan itu hal biasa karena gacorannya itu atau rayuannya itulah memancing birahi indukan betina murai batu teman-temannya. Dan apabila kalau dia sudah melakukan perkawinan, jantan tersebut akan tenang teman-temannya. Jantan tersebut nantinya itu nggak gacor lagi ya teman-temannya, dan biasanya itu menghindar dari betinanya sambil berbunyi cit 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 dan juga mengembungkan bulunya. Itu petanda 100% jantan tersebut sudah melakukan perkawinan teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh jangan bingung kalau ada pejantan burung murai batu teman-teman, awalnya itu gacornya luar biasa sekali, tetapi tiba-tiba dia macet bunyi ya, nggak bunyi lagi di dalam kandang ternak, dan juga sambil dia terbang ngembangkan bulunya dan terlihat seperti burung Borneo ngembung teman-temannya. Tapi setelah dicek tuh nggak ada nyilet ataupun sakit teman-temannya. Itu petanda pejantan tersebut sudah kawin teman-temannya, pejantan tersebut sudah mengawini betinanya. Jadi jangan khawatir teman-temannya, khususnya teman-teman yang pemula. Teman-teman pemula itu ya seperti itulah, memang pejantan burung murai batu dia sebelum kawin itu pasti gacor teman-temannya. Setelah kawin dia pasti akan mogok gacornya teman-temannya.
Sobat kecamania, itulah tadi bagaimana tipsnya supaya indukan murai batu lebih cepat dia bertelur di dalam kandang ternak ya. Jadi memang harus ada beberapa trik yang harus kita gunakan supaya indukan murai batu betina tersebut jangan berlama-lama, jadi dia cepat langsung bertelur dan terhindar dari yang namanya kegemukan. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam kicau mania.